agar adik-adik ini jangan sampai nggak ikut ujian. Mbak JP ini di SMK, ini jadi kewenangannya gubernur. Maka kita minta tolong WA ke gubernur. Beliau sudah WA ke Pak Gub. Jadi adik ini di SMK ini, SMK 3. Oh gitu. SMK 3. Terus nggak bisa ikut ujian? Nggak bisa ikut ujian ya? Kenapa nggak bisa ikut ujian? Nggak dikasih nomor sama wali kelas. Biasanya selama ini dikasih ya? Biasanya dikasih, tapi yang kemarin kata wali kelas nggak boleh lagi pakai surat perjanjian atau bawa orang tua. Oh. Jadi kemarin hari Senin sampai Rabu ujian semester. Jadi kami nggak ikut ujian sama sekali. Berapa orang kayak gitu? Karena yang WA banyak itu, yang WA ke saya juga banyak. Ada 4 kan ya? Lebih kayak. Lebih ya. Tapi ada yang nggak berani. Ada yang berani nyampaikan, ada yang nggak berani. Kelas berapa sekarang? Kelas 12, kelas 3. Kelas 3 SMA ya. Nah terus apa namanya? Nah, tadi kan kami berkomunikasi tadi dengan ada teman-teman yang berkomunikasi dengan sekolah. Respon sekolah gimana? Tadi katanya sih besok silakan menghadap. Silakan. Tapi bawa orang tua katanya ya. Iya, karena soalnya agak marah juga Pak sama kami. Agak marah dia. Kenapa dia marah? Katanya Kok ngadu-ngadu? ngadu-ngadu keluar. Iya, iya. Sekarang ini kelas berapa? Kelas 3 ya? Kelas 3. Selama ini sebelumnya kalau misalnya mau ujian cukup tanda tangan surat pernyataan. Sebelumnya kalau ada tindakan belum bisa bayar, pakai surat perjanjian atau boleh mengangsur, misalnya 1 bulan boleh angsur. Tapi yang kali ini nggak terima lagi, harus dulu sampai Desember bulan ini. Itu yang di share-nya di grup itu ya? Oke. Jadi gini, sudah sempat WA ke Pak Gub belum? Sudah Pak. Sudah dibalas? Cuma dibalas pakai emoticon aja. Emot apa dia? Emot oke? Apa? Catat? Oh, oke. Ke Pak Wali juga WA? Apa kata Pak Wali? Katanya coba urus surat keterangan tidak mampu dulu ke kelurahan besok, terus bawa ke sekolah. Kalau masih nggak dikasih, baru relawan bapak yang itu Pak. Oh iya. Tadi dapat nomor saya dari relawan? Iya, dari relawan. Siapa? Mbak Aisyah. Oh iya. Oke. Jadi ini apa? Dulu aja nggak apa-apa. Santai. Jadi teman-teman sekalian, kita ke sini nggak apa-apa. Ini namanya JP. JP ini salah satu siswa kelas 3 ya di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah dia ini bersama dengan teman-temannya itu curhat. Curhatnya itu ini apa namanya, mereka nggak bisa ikut ujian karena belum bayar SPP. Itu ya. Nah jadi saya sih minta tolong kepada semua yang menonton gitu, yang mendengar. Ini soal kemanusiaan. Kalau misalnya dia SD dan SMP, apalagi negeri, itu silahkan WA ke wali kota, WA ke wakil wali kota, WA ke DPRD di Kota Bengkulu. Kira-kira begitu. Agar ini jadi perhatian. Nah kebetulan Mbak JP ini di SMK, ini menjadi kewenangannya gubernur. Maka kita minta tolong WA ke gubernur. Beliau sudah WA ke Pak Gub. Dikasih emot catatan ya. Nah tadi relawan kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah. Dan kata pihak sekolah sebetulnya bisa, kira-kira begitu. Walaupun ada bukti tertulis di grup bahwa sebetulnya tidak boleh sebelum bayar SPP. Lalu kita pengen kepada penyelesaian masalah agar adik-adik ini jangan sampai nggak ikut ujian. Kalau nggak ikut ujian gara-gara nggak ada duit, ini bahaya sekali. Kita zalim kepada siswa kita, kepada masyarakat kita. Jadi agar para pemimpin ini terketuk hatinya, maka minta tolong kepada kita semua untuk me-WA-kan kepada Pak Gub, kepada DPRD-nya,
Kalau dia SD SMP kepada wali kota, kepada DPRD-nya, kebetulan saya di DPRD Kota Bengkulu, Wakil Ketua Komisi 3, yang menangani masalah pendidikan. Karena ini domainnya di provinsi, maka kita minta tolong kepada seluruh masyarakat untuk me-WA. Tujuannya kenapa? Tujuannya agar pemimpin kita tahu problem seperti ini banyak dan tidak boleh lagi terulang. Jadi kalau misalnya belum bayar, ada dispensasi untuk bisa ikut ujian. Ini kita bersyukur nih mereka bisa cerita. Mungkin banyak di luar sana yang nggak cerita, mereka pendam. Dan bisa jadi kemudian mereka mengambil kesimpulan nggak sekolah lagi. Berapa angka orang putus sekolah gara-gara kita selaku pemimpin. Nah ini nggak main-main, berhentilah kita saling nyinyir satu sama lain ya ketika menghadapi masalah seperti ini. Yang kita inginkan jalan keluarnya. Nah maka salah satu jalan keluarnya adalah besok kita tadi sudah berkomunikasi dengan sekolah, adik-adik ini ke sekolah gitu ya. Besok berangkat aja ke sekolah deh. Ajak wali murid, kakak kita atau orang tua kita bahwa kita harus ikut ujian. Tadi begitu. Tapi di luar ini kita minta tolong kepada semua masyarakat yang simpatik dan gerakan ini untuk me-WA kepada para pemimpin. Tujuannya agar mereka menganggarkan dana ini di APBD. Sehingga nggak ada lagi anak yang kayak gini ceritanya. Ya kan, ini kan agak mirip dengan ijazah-ijazah kemarin. Nah, jadi kita anggarkan di APBD. Sehingga kemudian APBD yang menutup SPP tersebut. Ini yang termonitor, yang tidak termonitor bagaimana? Itu loh sebetulnya makna dari Hari Pahlawan kemarin, makna dari Agustus kemarin. Kita ini pengen serius melihat masyarakat kita, dan saya sengaja datang langsung ke sini, Dek, ingin memastikan berita itu hoak atau tidak. Kan ada orang kadang-kadang mengatasnamakan. Makanya tadi saya komunikasi, tinggalnya di Sukamerindu ya, tapi adek ini bekerja di sini. Bayangkan dia bekerja untuk menambah semangat, dia kan berarti bersemangat untuk sekolah. Saya pikir itu ya, kita dari tempat kerjanya adek ini, dan alhamdulillah tadi yang punya juga baik hati ya mengizinkan. Terima kasih. Yang menjadi kendala sekarang tidak ikut ujian semester di sekolah. Itu kenapa tidak ikut ujian tuh? Karena belum melunasi SPP sama tunggakan di sekolah. Tunggakan itu sebesar berapa? Jadi per bulannya ada SPP 200.000, terus uang baju sekitar 3 jutaan. Kebetulan kami tidak mengambil baju dari sekolah, tapi harus dibayar walaupun tidak mengambil baju. Jadi tunggakan baju itu tetap dihitung sama sekolah. Ya. Itu tunggakan Orang tuanya. Oh iya. Itu tunggakan mulai dari bulan berapa? Tunggakan dihitung dari uang baju dari kelas 10, Pak. Tidak kelas 1 SMA? Iya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Harapan ke depannya cak mana? Harapannya ke pemerintah misalnya, apakah ada bantuan misalnya? Harapan saya semoga pemerintah bisa memberikan keringanan kepada kami atau berupa beasiswa untuk membayar sekolah. Itu ujiannya apa baru mau mulai besok? Apa sudah mulai dari Senin? Sudah mulai dari Senin sampai Rabu kemarin. Tapi kami nggak ikut ujian sama sekali. Dari Senin pun nggak ikut? Nggak ikut ujian sama karena sekali. Terkendala biaya tadi? Karena nomornya ditahan wali kelas. Ada tak? Apa tuh? Selain ada kawan-kawannya yang lain? Ada. Berapa orang itu? 5 orang mungkin, masih ada lagi. Ada siapa namanya? Jevika. Ya. Sedangkan kita kalau mau lunas itu Pak, kita belum ada gitu. Iya, Bukannya minta dibebaskan Iya, bukan iya. gitu kan Pak ya? Kita minta ada keringanan. Ya, keringanan. Iya, kita cicil gitu Iya. ya. Tapi Iya. dari mereka kayaknya belum ada gambaran Iya, gitu, iya. Pak. Saya besok pagi nanti saya kontak lagi kepala sekolah itu, Pak. Oh, itu. Ya. Jadi nanti adek besok coba ya, jangan ragu ya. Nah, ini orang tua dari siswa kita yang namanya JP. Ya, artinya ya luar biasa. Anaknya sambil kerja demi bisa sekolah. Iya. Bapak juga bekerja. Tapi situasi Covid Ya, ini kan lagi Covid ini semua serba susah Pak. Iya. Iya. tinggalnya di Sukamerindu, Pak ya. Iya. Nah, tinggalnya di Sukamerindu. Nah, jadi
ini kita betul-betul minta tolong lah ya kepada para pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Kalau di SD SMP kami domainnya di Kota Bengkulu. Kalau di SMA ini kan provinsi. Nah, sengaja Bang kita itu ketemu agar betul-betul memang ada, bukan hoakan begitu. Ada yang kayak gini gitu loh. Benar, Pak. Nah, sekarang itu kita pengen kepada jalan penyelesaian. Ya, Pak. Ya. Nah, penyelesaiannya itu ini kan yang terungkap, Pak. Iya. Kebetulan adik kita ini kan berani dia mengungkapkan. Kan begitu. Ada Karena yang udah mentok kayak Nah, ada yang nggak berani, Pak. Yang nggak berani itu dia diam. Akhirnya dia putus sekolah. Bayangkan tuh. Karena dia rasakan sendiri putus sekolah. Loh, di mana tanggung jawab negara? Kan begitu loh. Iya, Pak. Undang-Undang 45 kita pasal 31 itu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Benar, Pak. Kemudian di Sisdiknas itu program wajib belajar 9 tahun. Iya, iya, Pak. Ya kan gitu. Kemudian dan lain-lain. Jadi kita sedih kan begitu loh. Makanya dengan praktek begini, saya bilang tadi dengan adik kita, mungkin ada juga yang nggak nyaman, biarkan aja. Tapi niat kita luruskan, tujuan kita ini agar bukan hanya dia ini, tapi yang lain-lain juga itu Insya Allah, Pak, ya. terbantu. Kayak gitu, Kira-kira begitu loh, dengan upaya-upaya kita ini. Itu ya Pak ya? Iya. Nah, Alhamdulillah. sip. Terima kasih. Kami pamit Pak ya. Ya, ya. Salam Salam dari Pak Wali. Ah. Balik. Iya, iya, ya. Pak Wali sama Pak Wali, Pak. Iya, iya. Banyak sama Bapak juga terima kasih. Iya, iya, ya, sama-sama Pak ya. Oke, Pak, bisa dijelaskan dikit Pak apa yang menjadi kendala anak kita, Pak? Cuman inilah dia tuh minta pelunasan di sekolah kan. Nah, sebenarnya kita bukannya menunda pelunasan karena memang belum ada keadaannya sekarang kan. Nah, jadi maksudnya bisalah toleransi untuk pengangsuran, apalagi zaman sekarang kan banyak setelah PPKM banyak yang kena PHK gitu kan. Saya juga sekarang nggak nentu Pak, apa untuk pencarian juga nggak nentu kayak gitu kan. Kadang jualan, kadang enggak, kadang kerja, kadang enggak gitu kan. Kita bukan untuk minta dibebasin apa uang sekolah itu bukan Pak. Kita Cuma sudah minta pernah- toleransinya gitu. Gimana? Kita sudah pernah nemui ke pihak sekolah, Pak? Alhamdulillah sering, udah sering. Tanggapan dari pihak sekolah itu gimana? Karena kita kayaknya belum ada respon kayak gitu Pak. Ya, udah hampir 3 tahun kan PK ini belum ada responnya. Belum ada respon untuk kebijakan seperti itu Pak. Harapannya kita ke depan, Pak? Mintalah tolong janganlah ditekan anak-anak. Kasihan kan psikisnya kan dimakan kayak gini kan. Sampai sakit anak saya.